Daek eureun heula. Lebaran daek cicing di imah. Sami ngurus lebaran daek cicing di imah. Bere duit. Arek. Bere duit. Beas. Minyak goreng. Lauk asin. Mie. Gula. Kopi. Susu. Ini orang gatel nih Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada kan. Ya. Ngasih apa supaya orang libur nih gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana Kang? Kalau yang spontan, banyak ya, yang seperti spontan itu, beliau keluar dari dompet sendiri. uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya, beliau kan sebagai apa namanya konten kreator juga, ada rezeki tersendiri, Saya dan content creator rezekinya juga. itu Ya, dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami apa namanya salut lah, apresiasi ke beliau. Sehingga pola kepemimpinannya ini bisa terolong. Ya, tidak ada persoalan. Jadi ini sah-sah saja. pertanyaan banyak orang ya dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada kan ya? Tidak, itu uang pribadi beliau. Oke. Nah, apabila kegiatan pembongkarannya dalam skala yang cukup besar, biasanya beliau minta cek recheck, mungkin tidak dari APBD, ada tidak anggarannya. Kalau tidak ada, biasanya mencoba mencari CSR, begitu. Oke. Yang spontan biasanya dari pribadi beliau, tapi yang terstruktur, yang memang skalanya lebih luas, kami coba sinergikan dengan anggaran yang ada di APBD atau dari CSR. Kang Dedi, punten, boleh nanya-nanya Kang. Pelepasan hari ini kok istimewa sekali Kang Ya, dibuatnya. setiap peristiwa harus istimewa. Dan biasanya aktivitas yang saya lakukan ya seperti ini kan bukan baru bagi saya. Saya sejak saya jadi mahasiswa itu saya terbiasa membuat pendidikan buat anak-anak yang punya karakter khusus. Jadi bukan baru. Jadi saya ketika melihat ini, oh ini caranya. Ini caranya ya. Jadi overall ini akan diterapkan terus Kang Dan Dedi. kita akan dorong untuk ratusan ribu anak Jawa Barat untuk mengikuti program pendidikan ini. Dan nanti tidak terbatas pada anak-anak yang dianggap bermasalah. Anak-anak berprestasi akan kita siapkan, para penerima beasiswa, baik beasiswa pelajar maupun santri, akan kita kelola dengan sistem pendidikan seperti ini. Tadi Kang Dedi berkali-kali menekankan label anak nakal itu harusnya tidak ada lagi. Sekarang mereka harus dilabeli sebagai anak-anak hebat. Iya, anak hebat, anak kebangsaan. Anak-anak kebangsaan. Karena sekolahnya juga sekolah kebangsaan. Jadi sudah saya declare nama sekolahnya adalah sekolah kebangsaan. Oke, dan ini akan berlanjut sampai ratusan ribu orang. Ratusan ribu Kang. anak. Dan ada yang mereka diundang untuk sekolah di Dodik, ada yang nanti para pelatihnya turun ke sekolah-sekolah. Oke, dan tetap 2 minggu Kang? 2 minggu, tapi tetapi sebenarnya mereka bukan 2 minggu, mereka tuh setahun. Campnya yang 2 minggu. Campnya yang 2 Setelah minggu. itu pendidikan berkesinambungannya dilakukan dalam 2 minggu sekali. Oke, Jadi mereka ini nanti 2 minggu sekali dikumpulkan. Kang Dedi menanggapi berbagai kritik yang terus ada sampai hari ini gimana nih Kang? Akan lanjut terus atau bagaimana? Bikin sambal kalau nggak pakai pedes nggak enak. Anggap itu adalah kalau orang Sunda mah cengek. Cengek atau apa Kang? Cabe, lombok. Nah itu adalah bagaimana ramuan yang kita buat ada unsur pedasnya kan jadi enak. Tapi Kang Dedi jangan cuma kritik, harus ada solusi konkret juga yang ditawarkan ya? Bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebaiknya kemampuan itu tidak diekspresikan di depan kamera saja, tapi ekspresikan dalam tindakan di lapangan. Karena negeri ini butuh tindakan, bukan wacana. Oke, meskipun ada beberapa kebijakan atau tindakan Kang Dedi yang dianggap terlalu populis. Saya bingung dengan kalimat terlalu populis. Bukankah memang pemimpin harus populis? Saya pemimpin Jawa Barat itu falsafahnya populis, yaitu falsafah silih asa, silih asi, silih asu. Nu jauh orang deketin, geus deket orang paheutkeun, geus paheut orang layatkeun, geus layat silih wangikeun. Itu populis. Jadi maju terus Kang. Maju terus, kan kita menjadi aneh misalnya, saya terlalu populis karena saya punya media sosial. Saya mah gratis media sosialnya punya sendiri. Orang lain kan mengerahkan tim media, mengerahkan tim konsultan, biayanya puluhan miliar. Sampai ada istilah gubernur konten. Kang. Iya, lebih baik jadi gubernur konten, punya konten sendiri daripada gubernur menggerakkan influencer. Buzzer ya Kang. Terima kasih Kang Dedi. Nggak usah disebut, dia mah udah tokoh TikTok terkenal. Ya udah deh, ini yang lagi belajar nakal, Bupati Cianjur. Hah? Mana? Hah? Nggak usah disebut, dia mah udah tokoh TikTok terkenal. Ya udah deh, ini yang lagi belajar nakal, Bupati Cianjur.
Ini karena orang baik lagi belajar nakal sama Bupati Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita senang punya gubernur beliau ini, cepat apa-apa itu. Ya. Insya Allah Jawa Barat akan jauh lebih maju lagi, insya Allah. Sekarang yang paling ngetop Gubernur Jabar. Tapi 3 bulan lagi Menteri Koperasi akan saingan nanti ngetopnya sama Gubernur Jawa Barat. Saudara-saudara, saya ingin secepat-cepatnya, tidak panjang-panjang gitu, ya. Bapak Presiden, setelah kita merampungkan, ada Wakil Menteri Pertanian di sini, tugas pokok tuh makan dulu. Perintah Bapak Presiden. Kalau makan selesai, maka yang lainnya bisa mengikuti dengan cepat. Alhamdulillah, laporan dari Wamentan, kita punya stok beras 3,7 juta. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wamentan kita. Jadi insya Allah sampai akhir tahun 2026 Indonesia tidak impor beras lagi. Terutama Jawa Barat. Pak Gubernur, terima kasih banyak. Oleh karena itu lanjutannya saudara-saudara, Presiden ingin di desa, di kelurahan tidak ada orang yang tidak sehat. Di desa Presiden ingin tidak ada orang yang miskin. Di desa tidak ada orang yang kurang gizi. Di desa tidak ada orang yang tidak pendidikannya bagus. Karena 4 persyaratan itu dipenuhi baru kita bisa menjadi negara maju ya tahun 2039 atau 2045 mendatang. Oleh karena itu saudara, maka Kopdes atau Koperasi Kelurahan dibentuk langsung Bapak Presiden. Bahkan menteri-menteri biasanya paparan, yang paparan Bapak Presiden langsung. Jadi Kopdes dan Koperasi Kelurahan ini perintah dari Bapak Presiden langsung. Saudara-saudara, kami menerima 2, 1 Inpres, 1 Kepres. 2, betapa pentingnya Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Ya, 1 Kepres, 1 Inpres. Kepres mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Yang kedua Satgas. Satgas itu mulai dari pusat, saya ketuanya, teman-teman Saudara Ferry pelaksana koordinator harian, Gubernur ketua Satgas Provinsi, Saudara Bupati ketua Satgas Kabupaten, Wali Kota ketua Satgas Kota. Karena ini Kang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya. Ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi Bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya. Asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu.
Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang keuangan pajak nggak ini bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Ya tinggal lapor aja ke PNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong dari Tempo? Ada? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Oh masih ada nggak? Masih ada ya? Oh saya lihat ini Tempo tuh yang nulis. Gitu. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada prosedur, nanti dijelasin aja Pak ke itu PNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya, asal dikatakan ini barang bantuan gitu. Dalam 24 jam terakhir terjadi percobaan pembobolan akun Instagram, Facebook, dan WhatsApp gua tepat beberapa jam setelah gua bikin konten tentang korban bencana, yang salah satunya gua nge-stitch videonya si ini. Gua nggak mau menuduh, tapi mungkin saja ini kebetulan gitu loh. Tapi setelah gua ngeliat beberapa kreator, ternyata ada yang mengalami hal yang sama kayak gua. Alhamdulillahnya gue udah sempat balikin akun gue karena beberapa jam setelah kejadian, kalau nggak salah 12 jam lebih tadi WhatsApp gue sempat nggak bisa gue akses, tapi sekarang udah bisa gue akses karena gue beremail ke WhatsApp-nya dan sekarang udah bisa gue akses baru 10 menit yang lalu. Dan alhamdulillahnya orang yang berhasil menghijack WhatsApp gue tidak berhasil ngirim pesan ke grup-grup manapun karena kebetulan nomor yang itu, grupnya itu gue batasin. Dan alhamdulillahnya juga tidak seperti kejadian si Piteng sama si Firdian itu, jadi nggak ada teror-teror seperti kirim video-video senonoh gitu di grup-grup itu. Alhamdulillahnya di gua nggak ada. Tapi ya lebih dari 12 jam tadi akses ke akun WhatsApp gua tuh nggak bisa sama sekali. Gua nggak tahu apa maksud dan tujuan si pembobol ini, tapi yang gua tahu untuk bisa menghijack WhatsApp seseorang itu butuh akses yang lebih, alias orang-orang yang punya cukup power, punya software yang memang memadai untuk melakukan hal itu. Dan ini bukan orang biasa dengan motif yang biasa. Untuk siapapun pelakunya di luar sana atau siapapun yang menyuruh pelakunya di luar sana, tolong dipertimbangin lagi karena hal-hal kayak gini semakin membuat ricuh antara masyarakat dan pemerintah. Kita sebagai masyarakat semakin berpikiran negatif gitu terhadap pemerintah. Kenapa setiap kejadian-kejadian kritik-kritik seperti yang terjadi sama teman-teman itu kok malah dibalas dengan hal-hal seperti ini? Kenapa tidak dibalas dengan kinerja? Kenapa tidak dibalas dengan prestasi gitu loh? Ini kan kita mengkritik pemerintah dalam upaya mengevaluasi kinerja pemerintah, dalam upaya juga berkolaborasi dengan pemerintah. Kita ngasih tahu ada hal-hal yang mungkin terlewat oleh pemerintah, mungkin ada hal-hal yang tidak terjamah atau tidak terdengar sampai ke presiden. Ini kita sampaikan gitu loh. Kita katakan kalau lokasi bencana ini bukan dengan tujuan untuk menghujat, menjelek-jelekkan, walaupun memang kinerjanya jelek gitu kan. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya kita membantu korban-korban bencana di lokasi bencana gitu. Dan kalau bisa berkolaborasi gitu sama pemerintah, asal linier. Kita datang ke sana, pemerintah memfasilitasi. Jangan ketika kita datang ke sana, pihak-pihak pemerintahnya pun tidak suportif seperti yang terjadi sama beberapa teman yang nggak bisa dapat akses ke Benar Meriah karena dia bawa beberapa bantuan yang cukup besar gitu kan, nggak bisa dapat akses ke Hercules. Harusnya hal kayak gitu itu suportif. Ada lagi kejadian harus bayar sekian juta untuk pinjem fasilitas akomodasi dari pemerintah, itu
itu kan banyak banget terjadi ya gitu loh. Tuntutan kita tuh sebenarnya simple ya, sangat-sangat simple gitu loh. Pemerintah melihat realitanya dari mana? Bukan dari orang-orang sekeliling si presiden, bukan, tapi melihat realita apa yang terjadi di sosial media. Karena yang terjadi di sosial media itu lebih aktual dibanding apa yang ada di berita, lebih aktual dibanding apa yang presiden dengar dari orang-orang sekelilingnya. Karena yang terjadi di sosial media itu adalah gambaran realita, fakta yang tidak bisa dibantah, dan itu semua berangkat dari keresahan masyarakat. Jadi mau sampai kapan upaya pembungkaman seperti ini tuh terus dipakai di era modern sekarang ini? Gua tidak menyalahkan presiden, gue yakin Pak Prabowo nggak ada menyuruh bawahan untuk melakukan seperti ini. Gue yakin orang-orang yang di bawahnya Pak Presiden ini yang sok-sokan menjaga informasi agar tidak masuk ke presiden, sok-sokan untuk apalah itu upaya-upaya mereka, biasanya orang-orang seperti itu. Maka dari itu gue minta bantuan teman-teman untuk ngeviralin postingan ini, postingan si Piteng, si Firdian juga yang sama-sama kreator yang juga diperlakukan sama seperti gue hari ini. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Saya yakin kalau ada banyak warga Jawa Barat yang berharap banyak pada gubernur mereka, Deddy Mulyadi. Saya pun begitu. Saya misalnya baru saja memperoleh informasi penting tentang anggaran belanja Jawa Barat. Yang ingin saya sebut khusus adalah apa yang disebut sebagai belanja media. Belanja media adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan publikasi melalui media. Dari diskusi-diskusi tentang media yang saya ikuti, belanja media adalah komponen pengeluaran yang semakin banyak dikeluarkan pemerintah daerah untuk membangun image positif mereka. Saat ini akibat digitalisasi informasi, media massa kan mengalami kesulitan pemasukan karena semakin kecilnya pengeluaran iklan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, salah satu sumber pemasukan yang diharapkan media adalah pengeluaran dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya berlangsunglah hubungan saling tergantung antara pemerintah dan media massa. Pemerintah mengeluarkan belanja media dalam jumlah besar kepada media agar media membangun pemberitaan positif. Media pada gilirannya akan memberikan peliputan yang positif berdasarkan dana yang disediakan. Ini memang bukan kondisi ideal dalam dunia pers Indonesia, tapi itulah yang terjadi. Banyak media yang berhenti menjadi pengawas pemerintah yang kritis. Mereka menjadi teman yang senantiasa siap mendukung pemerintah karena hidup mereka turut bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Inilah yang tidak dilakukan Kang Deddy. Pada 2021, belanja media Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih realokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain, serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dia kritis. Dan dia akan mencoba memberi kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Boga teh komitmen, sok aing mah kieu wae. Aing daek mantuan ye. Tapi kata tadi sabar terus 80 jutaan, sok bersedia membantu kirim bahan. Tapi dengan catatan bikin komitmen warga dulu tidak buang sampah ke sungai. Beresan heula. Urang moal ngabantuan rakyat, nu rakyat nak nggu ngarobah diri. Palabah milih kudu dibere 30.000. Palabah irigasi rusak aing. Pak, bayangkeun Pak, saya ke undangan dari sejak jadi anggota DPRD Kabupaten sampai hari ini sudah ke 35.000 orang. 35.000. Rata-rata keundangannya 1 juta ka luhur. Eta aing menang duit sabaraha mun hajat.
Hah? Iya, hampir 35.000 orang. Karawang, Bekasi, Garut, kemana-mana. Minimal 1 juta. Cuma ke saya Juta setengah. Jadi eta lamun hajat, bayangkan 35.000 kali 1 juta lang. Wah, aing boga duit beungar. Waduh. Ya ini tradisi ya. Ini tradisi yang ada di sini. Jadi ini teh bukan hajat nikahin, bukan hajat sunatin. Tapi ini mah narik. Narik arisan. Arisan make hajat. Kita ini bupati gubernur jangan merasa hebat. Yang hebat itu bukan bupati gubernurnya. Yang hebat itu rakyatnya. Jadi kuli gendong, tidur di emper kantor, emper pasar, tidak mengeluh, ya kan? Tidak protes-protes, menikmati hidup dengan baik. Bener nggak? Negara tinggal lopo. 1, rumah sakitnya kalau sakit nggak boleh bayar. 2, anak cucunya kalau sekolah harus gratis. Ya kan? Syukur-syukur kalau sudah tua dikasih jaminan hari tua. Kalau sudah nggak bisa kuli gendong, makannya mau dari mana? Itu yang harus dipikirkan oleh kita yang jadi pemimpin. Tahu dong di sebelahnya ada Gubernur Jawa Barat yang kerjanya ya kata orang bagus, Deddy Mulyadi. Iya bagus Pak pengertiannya, kita dengar sering, kita lihat di ini ya di TikTok pun dia itu sudah ini viral gitu. Pengertiannya itu bagus juga gitu. Ya bagaimana kalau begitu gubernur kita di DKI ini ya Pak ya. Ketawa, berharap begitu? Iya berharap lah Pak supaya ini di Tanah Merah ini diperhatikan, apalagi di RW 07 ini gitu. Oke Pak gini, saya mau motong dikit. Kalau misalnya Gubernur Deddy Mulyadi, Ibu percaya nggak di sini diperhatikan? Ya, iyalah Pak. Pengen semua tuh di sini, oke Ken ya. Nih warga Tanah Merah di sini ya. Pengen nggak di sini apa namanya diperhatiin ya? Iya diperhatiin. Apalagi jalan. Mana janji-janji gubernur itu? Wah lu marah dia. Anom. Sampai salah kau bilang ini. Karno, mana janjinya? Jangan janji-janji doang dong. Wah. Proyek edan Deddy Mulyadi bersama Bupati Cianjur ini benar-benar menyita perhatian publik. Rekonstruksi situs Gunung Padang bukan sekadar pembenahan biasa, melainkan upaya besar untuk menata kembali kawasan bersejarah agar lebih tertata, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa setelah proses rekonstruksi rampung, akan disiapkan eskalator menuju puncak Gunung Padang. Tujuannya jelas, membuka akses yang lebih manusiawi tanpa menghilangkan nilai sejarah dan kearifan lokal situs purbakala tersebut. Dengan konsep ini, Gunung Padang diharapkan tidak hanya menjadi warisan budaya dunia, tetapi juga destinasi edukasi dan wisata berkelas yang bisa dinikmati semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Sebuah langkah berani, progresif, dan tentu saja mengundang pro kontra. Namun menunjukkan visi besar dalam mengangkat potensi sejarah Cianjur ke level yang lebih tinggi. Saya di Berengaran ayeuna, Pak Wahyu. Kan jadi bupati Cianjur. Ayeuna nya Wahyu Sukanagara. Siap, atur nuhun. Nah, kade asukeun ya ayeuna. Sukanagaranya Pak ya? Sukanagara sabab ayeuna ngaran daerah ngaranna Sukanagara di dieu. Ya. Sukanagara, Bapak mah Sukanagara lain suka wanita. Nya, make asukeun. Kayak budakna ngaranna Sukanagara. Sukanagara, siap. Kang Deddy Mulyadi ngamuk lagi, padahal masalahnya ringan loh, tapi benar-benar fatal. Kali ini, Kang Deddy tidak sengaja melihat bendera merah putih yang sudah lusuh di atas tiang bendera sebuah kantor desa. Padahal bendera merah putih adalah lambang negara yang sangat sakral. Akhirnya, Kang Deddy memanggil sekretaris desa untuk meminta penjelasan. Tugas sekretaris desa naon tugas? Tupoksina. Membantu kepala desa. Hah? Membantu kepala desa di bidang apa? Pemerintahan desa. Kalau tata kelola pemasangan bendera, tupoksi Sekdes bukan? Bukan. Saha? Hah? Kaur umum. Kaur umum di bawah saha? Di bawah Sekdes. Berarti dudungan Asia. Aing mah ngerakeun pisan. Ieu mah kumaha maunya tiang banera eleh ku billboard? Ya, enak Pak. Ini nggak boleh, Pak. Ini yang pasang billboard juga salah. Ini harusnya billboard itu tidak dipasang melebihi tiang bendera. Proyek tiang billboard lebih mahal daripada tiang bendera.
tiang billboard mahal, tiang bandera encin. Jadi harga banget billboard lebih utama tibatan harga bandera. Jadi kita ini sebenarnya sudah nggak menghormati lagi bangsa. Setelah kena marah, Kang Deddy tidak lantas pergi begitu saja. Dia memberi uang untuk membeli bendera baru. Dan di akhir, ada pesan yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi kepada perangkat desa itu. Ya, beli bandera. Segitu halus kan? Bising kurang, beli bandera. Ngomong NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tiang bandera eleh billboard. Salila setahun bandera teu pernah turun. Tapi kacoplok talina pusing cek bandera teh liur. Emang Kang Deddy selama ini jadi gubernur, ya katanya nggak sering di kantor. Nggak pernah masuk kantor. Nggak pernah. Dan untuk apa ada kantor? Loh, kantor sekarang tuh sudah media digital. Oh, digital. Kantornya teh. Padahal Kang Deddy punya ruangan ya. Ada banyak. Ada kantor gubernur yang wilayah Priangan, Bandung, wilayah Cirebon, wilayah Purwakarta, wilayah Bogor, wilayah Garut, wilayah ya sebutnya. Tapi kan di situnya ada beberapa kabupaten dan kota yang terlingkupi. Kalau Jadi, kata saya tuh kantor gubernur wilayah Pakuan, kan? Kantor gubernur wilayah Jaya Dewata, kantor gubernur wilayah Sri Baduga, kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran, kantor gubernur wilayah Wastu Kencana. Tapi nggak pernah disinggahi. Wastu Kencana. Oh, disinggahi, sering. Oh, keliling. Saya kira nggak pernah. Keliling. Jadi setiap hari keliling kan? Keliling. Saya keluar duit terus tiap hari nyuruh orang nyapu. Saya Bapak kasih tahu, saya ngeluarin 500.000 rupiah per hari untuk nyuruh orang nyapu di sini. Kan nggak ada kesadaran orang sini. Coba nanya ke saya. Jadi jangan dianggap gratis. Saya cori itu gratis, Pak. Saya corin untuk kenyamanan di sini, tapi yang di sini juga harus bisa dong sama pemerintah menghargai. Jangan kita aja berpikir untuk pedagang, tapi pedagangnya tuh pernah mikir. Kemarin kan kieu nya anu rapat kieu teh Ibu mung pengarespon akangna cenah. Nya abdi teh aya usulan nya pasar siap abdi kalebet tapi disarengkeun gitu. Kan kita sudah siapkan buat Bapak. Sementara sudah rapi, Pak. Kurang apa lagi? Sambil kita mengikuti keinginan, tapi ada proses, tapi ada niat Bapak untuk pindah. Saya sudah nyuruh Pasti Bu, Bapak. pasti. Ya pasti. sekarang Bapak pindah itu sudah ada semuanya. Lampu sudah siap, tempatnya bersih. Dekat Pak dari pintu utama untuk menuju kios Bapak. Punten ya Pak. Saya di sini melakukan langkah cepat tuh Pak. Langkah cepat saya adalah tempat parkir. Sudah hampir sebentar lagi rampung selesai, ya kan? Kemudian semuanya jadi rapi. Tapi kan di sini nggak ada kesadaran. Misalnya ketika orang buat bangunan, melebihi jalan sudah dibongkar kan, tapi kan dibiarkan. Sugan ayah kesadaran di kelompok pasar menegur. Kan mana sih pernah tertinggali orang nu dagang pasar sasapu? Kan nggak pernah. Dagang tinggalkan, dagang tinggalkan. Parkir liar kabeh marungutan duit kabeh. Di Jakarta belum guys. Kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Tapi bohong. Kebijakan terbaru Gubernur Pramono Anung di Jakarta bakal mencontoh keberhasilan dari yang diterapkan Gubernur Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Di Jakarta, bakal ada pemutihan pajak kendaraan berlaku bagi warganya. Pemprov DKI melalui Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, telah mengumumkan bakal melakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Pemberian relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, PKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, ini diterapkan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kebijakan ini juga diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun, HUT, ke-498 Kota Jakarta dan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan berkeadilan, ucap Kepala Bapenda DKI Jakarta Luciana Herawati dalam keterangannya, Jumat, 13 Juni 2025. Enggak, itu kan kalau yang di puncak sudah berjalan, teralokasikan di Pemprov. Nah, saya nawarin kalau di Kota Bandung malam tahun baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan. Tetapi uang sakunya dikasih. Gitu. Pak Wali, Pak Sekda ada uangnya nggak? Kalau setengah tahun. Kadisu bisa. Siap. Bisa nggak? Ya, bisa nggak?
Kalau akhir tahun belum bisa. Belum bisa. Berapa sih jumlah angkot di Kota Bandung? Kurang lebih 2.500-an yang operasional. 2.500 yang operasional. Siap. Yang operasional. Siap. Pendapatan angkot tuh kan rata-rata 150.000 per sopir itu. Kalau dengan setoran mobilnya jadi 250 lah ya. 250. Kemudian 2 hari jadi 500.000 dikasihnya ya antara pemilik dengan supir angkotnya. Jadi malam tahun baru dan hari tahun barunya tanggal 1-nya libur. Gitu Pak. Nanti Pak Sekda provinsi dengan Sekda Kota Bandung diskusi. Ya, bisa nggak setengah-setengah? Siap. Nanti kita bicarakan. Bapak ada silva nggak tahun ini? Silva Berapa silvanya kemungkinan? mungkin kan sekitar 7% dari Kali 500. 5%. Berarti 1,2. Oke, sudah. Gini aja, ya. Saya yakin di sini ada silva, yakin saya yakin. Udah, kita sekarang bikin notanya. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Beca nggak Pak? Hah? Beca di Bandung juga ada beca. Inges jeung becana ongko lah geus kitu mah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31 Pak. Hari? Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Beres. Beres Pak. Ngus lah diberes sama saya. Tenang. Kamu saya ulang-ulang atuh Udah, siap, beres. Udah nanti diberesin segitu mah. Aman. Siapa gubernur? Beres. Data sopir angkotnya sekarang di sub. Ada apa kita belum operasi? Nah, awas ulah siga nu bongkar baheula terus ribut potongan kan hati-hati. Enggak potongannya di lingkungannya, di koordinatornya ribut. Nanti dengan Kadisub provinsi ya, diberesin. Oke. Mantap. Terus mau macet. Oh, wah resep ya. Dulu saya jadi bupati, RT saya gaji 650.000. Mungkin sekarang udah 1 juta kalau jabat. RW digaji juga 700. Babinsa ada biaya operasional, Babi Kaptimas ada biaya operasional di desanya, ya kan? Tapi ngebangunnya bisa kok. Jalan sampai gang bagus, bisa bikin air mancur. Gedung SD cari, nggak ada yang jelek. Bikin SMP, rubah SD jadi SMP, SMA tiap kecamatan. Bisa. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Bisa, kenapa? Duitnya kelola dengan baik. Saya punya ide buat Pak Kades. Sebagai warga ya, warga Pakuan, warga kehormatan. Nih, duit kalau dipecah-pecah, gocap nggak akan ada wujudnya. Bagaimana caranya? Ya udah. Nih, saya bangun jalan sendiri tuh nggak gede biayanya. Sekampung ini bagus. Nggak gede tuh jalan nomor Pakuan. Saya bangun, bagus jalannya. Ya kan? Gimana caranya nih Pak Kades? Kalau modelnya polanya musrenbang, terus orang ngusulin gocap di RT sudut sana gocap, nggak akan ada wujud Pak. Bapak tempelin, besok copot lagi, tempelin. Nih, tahun depan nih, udah 1 blok 1 kampung bangun. Berapa RW di Pak Kades? Semuanya 6 RW. Udah jabat berapa tahun? Udah 4 tahun. Bukan, total menjabat tuh berapa tahun? 6 tahun kan? 6 tahun. Pak, Bapak begitu beres jadi Kades, itu cinclong semuanya. Setahun RW. Iya dong, kan tidak ada RW, ada yang RW yang tidak luas juga, bisa yang 2 RW. Iya betul. Misalnya duit 400 juta infrastruktur. Oh, bangun jalan Pak, RW apa di kampung? Jalannya bikin hot mic Pak, hot micnya yang berkualitas tinggi. Selesai Pak. Seret. RW ini seret, RW ini seret, ada wujudnya, tapi kualitas pembangunan yang bagus. Jangan diincelok, baru begini. Ya kan? Ya betul. kasih kesadaran warganya, jangan duitnya direjet-rejet. Nih, saya ini belajar ekonomi Pak Kades, itu dari ibu saya. Dari ibu saya gimana? Deh, kan gajian tuh Bapak prajurit tuh. Gajian. Kalau duit yang 10.000 Anda tanya sama anaknya, kamu mau apa? Usul KB. 1.000.
akhirnya habis. Tapi kan dibikin prioritas, Pak. Bulan ini kamu yang sekolah, ini kamu yang ini ngomen dapur. Begitu. Duit ditawarin, hei kita punya duit segini, beak Pak. Tapi ke kiamat, malah nges-nges bangunan. Kan aturan Raja seperti itu. Ya bisa saja aturan itu. Kan disiasati dengan kesepakatan warga. Dibikin dong Pak Kades, ngomong pada warga. Ini program prioritas. Pak, duit dana desa gitu-gitu dibuangin Pak, nggak kelihatan Pak. Iya emang betul. Nggak kelihatan Pak. Ini saya kalau mau jujur, kampung ini dibangun oleh saya kok Pak. Betul. Pak, lihat Pak. Sok, saya nanya. Ini Pak, Nah, ini. Ini kita banding-bandingin aja, bukan saya sombong-sombongan tentang lembur. Ini kan punya dana desa. Dana desanya totalnya hampir 1 miliar lah ya sebulan dengan dana provinsi segala macam. Ya kan? Tapi ngelihat nggak pembangunannya? Jujur, Be. Ngelihat gitu. Kinclong nggak? Nggak. Kita ngomong jujur, Be ya. Kampung ini dibangun oleh dana desa nggak? Enggak. Kan oleh dana kabupaten nggak? Enggak. Oleh dana provinsi nggak? Enggak. Oh kan? Oleh dana Dedi. Ya, itu mah. Iya kan? Iya. Coba lihat kampungnya. Dari depan sampai ujung rapi nggak, Be? Rapi. Kinclong Ada jalannya bening. rapatnya nggak, Be? Enggak ada. Ada penyusunan RAPBDes nggak? Enggak. Ada dana hibah nggak? Enggak. Ini saya kasih contoh. Ini ngasih contoh, Pak. Ini saya ngomong. Bupati, saya bersumpah anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata, listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar, orang Sunda bilang. Sutet, meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar yang di desa-desa itu, dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya. Mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai.
Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan. Dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh. Saya ke Sumbar. Kemudian ke Sumut. Saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk, beda dengan hutan. Dia tidak perlu air, menghasilkan air. Dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia. Bagi kebinekaan. Per apa? 1 kabupaten buat bantuan dari provinsi. Oh ya, nanti ditambah. Udah. Alhamdulillah. Jadi tadi saya juga lihat wajah-wajah mereka tuh kasihan yang orang provinsi. Tambah. Ditambah ya Pak Gubernur. Ya tambah. Ya. Ditambah jadi 1,5 miliar. Alhamdulillah udah itu udah. Wes. Makasih Pak Gubernur. Beres. Tambah, masukin. Udah nggak apa-apa 1,5 udah nggak apa-apa. Cukup. Tapi ya hebat loh. Kalau sampai terjadi pemilihan kuwu elektronik di Indramayu, itu aneh bin ajaib. Paling keras di sana juga. Ya kalau itu sampai udah insya Allah berhasil. Itu berhasil. Merubah wajah Indramayu itu. Cuman dukun-dukun jadi enggak. Nanti dukunnya elektronik juga. Dukun buy online. Nanti kata dukunnya kalau kalah, itu curang. Pak Gub, ini saya ada sedikit mau curhat. Ya dari tadi curhat juga sih. Islamic Center itu masjid itu gagah simbol keagamaan, simbol Indramayu. Tapi sebenarnya itu udah mau ambruk Pak Gub. Itu bahkan saya aja udah jarang ke situ Pak Gub. Jadi di luar kelihatannya itu bagus, tapi maksudnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu temboknya udah misah. Itu tahun berapa sih dibangunnya? Masih 2018. Kontraktornya Sopo. Ada pasti kan? Itu udah baru. Udah ambruk 1 tiangnya. Plus dalam-dalamnya itu nyemplung. Enggak, itu APBD mana? Provinsi. Tahun 2018. Audit dulu deh. Audit dulu Pak Perkin. Audit duluan. Saya mau nutup itu. Audit inspektorat suruh hitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Audit. Jadi kalau saya mau nutup kan saya nggak berani karena orang tapi itu punya kabupaten. Punya kabupaten atas bantuan dari provinsi. Berat provinsi ya. 100 miliar lebih ya waktu itu ya. Ya kasih bantuan masjid tapi dalam belum 10 tahun udah meroboh. Itu pas 2021. Tapi itu yang bangun bangsa Indonesia itu. Itu yang patah, itu yang 2021 kan? 2021 sudah menaranya sudah ambruk. Berarti 3 tahun ambruk. Kami khawatir kalau misalnya itu tidak ditutup atau dia ditutup sih sebenarnya. Cuman kan nutup itu kesannya masih bagus. Kalau orang awam akan berpikir masih bagus. Ya nanti diaudit dulu, audit investigatif ya sifatnya, kemudian nanti diputuskan ditutup setelah audit investigatif. Ditutup dan kemudian nggak boleh berhenti di situ penyelidikan. Ya kan aneh kalau nggak ada penyimpangan kan nggak mungkin. Ya saya mah pokoknya berpikirnya ini kurang aman kalau buat masyarakat. Apalagi banyak tamu dari luar kota datang pakai bis. Itu kalau Niban terus ada orang misalnya meninggal 3 itu ramenya nggak gitu berjilid-jilid itu pasti ramenya. Sedikit lagi Pak Gub. Sedikit lagi. Nah ini isu nasional juga eretan yang tidak kunjung henti itu. Eretan itu kan ada eretan Wetan sama eretan Kulon. Ada sebagian yang sudah mau direlokasi. Tapi ada demo itu apa? Itu nggak mau direlokasi. Jadi ya kena rob. Nggak mau direlokasi. Tapi nggak mau pindah. Ya nggak mau pindah. Pengen di situ. Pengen di situ mau dibangun tembok laut. Saya sudah mengajukan ke pusat untuk tembok lautnya. Kewenangannya di Kementerian Kelautan kan? Iya sudah kami ajukan. Udah gini, Bapak suratnya dikirim ke Menteri, di-forwardin ke saya, ingetin. Nanti saya langsung ke Menterinya, ya diingetin. Kalau nggak gitu susah cepat.
Nah, tapi kalau yang udah di situ yang tetap mau pindah kan, kalau saya akan bilang saya akan bangun jalanannya, ditinggiin, rumahnya. Yang anak cerita di medsos itu di mana itu? Saya punya hutang tuh. Ya, itu kooperasinya sudah mau ngasih. Nanti kita beresin itu. Jadi kooperasinya, kan itu kan jalan punya kooperasi itu. Kan saya bilang, ya Anda harus hibahkan ke kami, nanti baru kami bangun. Kemarin surat itu sudah datang ke saya, sudah mau. Jadi itu nanti kami yang bantu untuk itu. Cuman yang kalau yang rumah panggung menurut Pak Agus gimana? Ya tetap pada ngotot nggak mau pindah itu. Udah Pak, nggak mau pindah, bangun rumah panggung aja Pak. Konsepnya kan sudah ada. Nah, berarti nyambung sama apa BNPB kemarin saya juga cerita. Kasih 60 juta ya, BNPB per rumah. Nanti kalau BNPB kasih 60 juta, provinsi kasih 40 disatuin jadi 100. Iya, baik. Jadi satu rumah panggung. Rumahnya berapa Pak kira-kira? Nah, ya itu yang rumahnya berapa? Iya, kalau ditanya mau banyak Pak kira-kira. Bukannya saya nggak mengecilkan kemampuannya, tapi ini serius banyak sih Pak. Berapa? Ada kali sekitar 800 rumah? 900 rumah. Ya nggak apa-apa, bisa 3 tahun anggaran. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Saya senang banget sih Pak. Itu bisa menjadi salah satu. Duit Pemda ini kasihin aja, ngapain aku sih? Terakhir Pak Gub, jadi kalau sampah kami punya 1.100 ton per hari. 70%-nya sudah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Yang 30%-nya ya seperti itu Cirebon ada yang di Sungai. Perasaan 50 kalau Indramayu sampahnya banyak banget. Kita punya 3 tempat pembuangan akhir. Itu kan teorinya apa segitu Pak. Prakteknya kan lebih dari segitu. Ini mungkin udah di make up juga kan angka-angkanya. Nah tentang di desa tadi setuju Pak. Jadi biar di desa biar kita nggak usah warak ini bawa-bawa sampah. Bu, sekalian ingat Bu. Sekalian Bu, selain desa-desa nanti yang juara, nanti desa tuh dan kelurahannya Pak ya. Ya. Nanti bikin jadi mulai di award kabupaten terbersih. Kasih hadiah Bu. Terakhir yang saya sampaikan Pak Gub, pembangunan SMK di Karangampel waktu pas kita bikin video konten di situ, kami lahannya sudah ada, tinggal nunggu nanti direalisasikan. Sama kalau izin Pak Gub, ini kan banyak dari permintaan dari Jepang bahwa orang kalau udah bisa bahasa Jepang bisa langsung berangkat, tinggal ngelatih skill. Masalahnya di SMK sama SMA itu nggak pada belajar bahasa Jepang, jadi mereka nunggu setahun dulu belajar, baru kalau berkenan misalnya ada ekstrakurikuler di SMK pelatihan bahasa Jepang dan Korea, nanti saya dari SMP saya masukin. Jadi kalau 6 tahun belajar bahasa Jepang Korea, maka begitu lulus sudah tinggal latih skill, mereka berangkat. Ya udah dikonekkan aja. Kita gini loh, buat dinas pendidikan, mudah-mudahan Jepang masih bisa menerima tenaga kita, karena tenaga kita yang nakalnya di Jepang banyak. Akhirnya orang jadi nggak suka juga lama-lama. Berarti fokus pendidikan itu nggak fokus bahasa Inggris kalau hari ini. Orang banyak kerja kita ini di dua loh, di Jepang sama Korea. Jadi anak-anak ini ya bahasa Jepang bahasa Korea aja fokusnya. Kalau dari SMK itu udah. Kalau Indramayu plus bahasa Arab. Nanti kalau dari SMK-nya sudah, maka saya akan bikin juga surat untuk SMP-nya. Jadi dari SMP sampai SMK berarti 6 tahun mereka belajar. Masa sih nggak bisa kan itu pasti bisa. Begitulah Pak Gubernur. Bu nanti itu sejenis Piala Adipura itu nanti kabupaten terbersih itu dapat hadiah juga 10 miliar. Kedua 7,5, ketiga 5, 3 urutan. Nanti umumin juga kabupaten terkotor Bu. Oke, sekarang dengernya kayak sayanya ngomong, orang miskin. Sebenarnya kalimat miskin itu berawal dari kamu miskin gak? Saya miskin ya. Kalau orang miskin jangan banyak gaya, berinvestasi, membangun masa depan. Karena itu pengalaman hidup saya sendiri. Saya kuliah dari jualan bala-bala, gorengan. Nah, gini, kan kemarin ada yang berpendapat, kan saya juga harus menghormati pendapat tentang bahwa harusnya begini kan lihat tayangannya. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya wisuda itu seharusnya di kuliah Pak, karena setelahnya kan susah untuk ketemu Pak, kerjanya ada di luar negeri, di luar kota. Jadi wisuda menurut saya selayaknya ada di kuliah Pak, setelah kuliah. Setelah kuliah? Iya Pak. Wisuda itu, anak TK pantas wisuda nggak? SD wisuda pantas nggak? Kurang pantas Pak. SMA wisuda pantas nggak? Kurang pantas. Di negara lain ada wisuda TK nggak? Tidak ada Pak. Hanya di mana? Indonesia. Kemudian studi tour, kan saya larang tegas. Iya, Pak. Kenapa saya melarang tegas studi tour? Karena nggak semua orang tua mampu Pak. Itu pertama. Yang keduanya studi tournya bener nggak sih studi?
Enggak Pak, karena ada yang jalan-jalan juga. Nah, jadi banyak kan studi turnya, banyak pikniknya. Iya benar. Sekarang kan gini, untuk kita mengetahui Borobudur, untuk kita mengetahui Prambanan, untuk kita mengetahui Bromo, bisa nggak kita punya pengetahuan tentang itu? Bisa. Dari mana? Bisa baca buku. Terus bisa dari? Bisa dari Google. Terus bisa dari? Bisa baca-baca buku Wikipedia Pak. Oh, sebenarnya cukup ya? Cukup Pak. Nah, boleh nggak orang piknik? Boleh. Boleh. Siapa yang boleh piknik? Kita semua boleh piknik. Boleh, semua boleh piknik. Ini yang juga lagi piknik sekarang. Bagi siapa? Bagi yang punya duit. Nah sekarang kita coba siapa yang Muslim? Oke. Yang Protestan? Yang Katolik? Hak Katolik. Kemudian Hindu ada? Hindu kebetulan nggak ada. Buddha? Tidak ada. Konghucu? Nggak ada. Aliran kepercayaan? Nggak ada. Gitu. Jadi anak-anak muda ini udah rukun kan? Gak ada problem kan? Pernah nggak yang Katolik ngajakin masuk Katolik sama yang Muslim? Gak pernah kan? Pernah nggak yang Muslim ngajakin masuk Muslim sama yang Kristen? Gak pernah kan? Nah, kan? Pernah nggak yang masuk sekolah kini karena yayasannya Kristen tiba-tiba pindah agama? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pindah kursi banyak. Artinya keluarga miskin, tapi karena kita kerja keras bisa seperti ini. Saya ingin pengalaman hidup saya ini menjadi pengalaman hidup yang lain. Jangan pernah merasa orang miskin itu tertinggal. Orang miskin harus setara. Caranya kerja keras. Tapi kalau orang miskin berlaga kaya, kira-kira jadi kaya apa tambah miskin? Tambah miskin. Bicaranya nggak setuju. Iya, Pak. Isi yang diucapkannya setuju nggak? Tidak Pak. Kenapa? Dia kan membela anak pelajar. Anak pelajar harus menikmati kebahagiaan, keriangan, kegembiraan, memori yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Yaitu ketika perpisahan, rangkul-rangkulan, foto kenangan yang 400.000 itu dengan albumnya. Kamu kan kehilangan kenangan kamu. Tidak Pak, karena menurut saya kenangan bisa dilihat dari sini. Kita 3 tahun belajar Bapak. Kenangan bisa muncul dari tahun pertama, masuk tahun kedua, tahun ketiga, dan lulus dengan bahagia juga Pak. Menurut saya kenangan, menurut saya nggak harus dari study tour, outing class, ataupun foto kenangan. Seperti yang Bapak bilang tadi, foto-foto itu saat kita sudah sukses saja. Nah, untuk kebahagiaan menurut saya 3 tahun ini udah cukup bahagia untuk saya Pak. Woi, kamu bahagia? Iya Pak. Benar. Benar Pak. Karena kamu ngomongnya di depan saya. Udah jujur aja, kamu hidup di lingkungan mana? Di Regensi. Regensi. Emang di situ kan banyak orang kaya? Enggak Pak. Terus? Orang rumahnya subsidi semua. Oh, kalau rumah subsidi nggak kaya? Bukan nggak kaya sih Pak, lebih tepatnya berarti dia kurang mampu. Ya pas-pasan. Makanya disubsidi berarti tidak mampu. Betul. Kalau orang mampu jangan mau disubsidi dong. Iya, benar. Terus apa yang kamu lihat dari pola hidupnya? Saya lihat mereka gengsi Pak, terutama apalagi saya lingkup temannya dengan anak-anak laki-laki yang pasti cari muka depan perempuan Pak. Oh, kamu tanya gini, orang yang bergaya hidupnya kira-kira pencapaian, ada juga yang sukses menurut saya, pencapaian kesuksesannya lebih tinggi lebih rendah. Lebih rendah. Orang-orang yang sukses rata-rata prihatin nggak hidupnya? Prihatin. Orang yang berhasil hari ini sudah melewati masa-masa sulit nggak? Sudah melewati masa sulit. Jadi anak muda ini harus banyak melewati kesulitan. Kenapa? Kalau kita banyak melewati kesulitan, maka suatu saat kita akan sangat mudah meraih kemudahan. Tapi kalau tidak terbiasa melewati kesulitan, tiap hari mendapat kemudahan, ketika mendapat kesulitan maka kita akan depresi. Ya, pokoknya clear ya hari ini ya. Semangat ya. Saya terima kasih nih. Saya ketemu dengan anak-anak muda Bekasi, pelajar harapan bangsa ya. Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas. Yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, wah ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat.
Gak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat. Pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah-nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Inilah penyebab popularitas KDM melejit. Yang membuat Kang Deddy ini populer, apakah betul-betul karena kinerjanya, atau memang dia menggunakan media sosial itu sebagai instrumen dan itu sangat efektif? Ya harus jujur kita akui, yang pertama yang membentuk ya medsos. TikTok terutama. Bagi beberapa orang yang rasional di dalam politik ya, itu hal yang menurut dia, wah ini lebay, yang mengatakan seperti itu. Tetapi bagi kebanyakan masyarakat kita yang masih senang dengan hal-hal seperti itu, ini adalah sebuah drama yang efektif. Secara politik menurut saya Deddy ini adalah politikus yang pintar. Dia paham betul bagaimana dia melakukan pendekatan kepada rakyat. Belakang ini justru ada fenomena yang menurut saya kok perlu dihentikan. Ketika para pendukung KDM itu ya kok agak cenderung fanatik-fanatik buta. Jadi sudah ada kecenderungan untuk mengkultuskan KDM. Saya pikir itu kalau sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Bagaimana ketika ada pihak-pihak yang mengkritik KDM, termasuk dalam ketika kebijakan dia membawa Siswanaka ke barak militer, itu kan diserang habis-habisan itu. Loh, coba kalau kita masih mengikuti itu, Kang Deddy nggak bisa jadi gubernur. Turunan siapa, anak siapa, ini bebas. Indonesia setara semua. Mau jadi bupati tinggal daftar, keturunan siapa nggak peduli, yang penting daftar. Mau jadi DPR daftar, mau jadi gubernur daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau gak dapat teman, beli. Kalau punya duit, kalau enggak ya cari teman sebanyak-banyaknya. Makanya luar biasa ada fenomena di mana ada seorang pemimpin yang tumbuh bersama rakyat dan itu dimiliki oleh Jawa Barat, namanya Kang Deddy. Mulyadi. Ini fenomena baru ini, makanya saya tetap hormat sama Kang Deddy. Tapi ya karena ini jadi kurus. Dulu saya pertama kali ketemu tahun sekitar 2000 sebelum Covid ya Kang ya. Itu masih gemuk. Ya, dan mungkin juga karena masih banyak berpikir tentang siapa pendampingnya kan mungkin juga. Ya, karena rindu itu berat. Kita tahu. Ya kan ujian manusia turun ke bumi pertama kali kan ujian rindu. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah 300 tahun itu dalam keadaan rindu. Jadi penyakit paling berat di dunia itu penyakit rindu. Ya, sakit gigi disuntik sembuh, sakit udun disuntik, tapi kalau rindu berat itu, makan nggak enak, tidur nggak enak, juga nggak keluar, itu rindu. Saya doakan Kang Deddy secepatnya menemukan pelabuhan rindunya. Loh, itu kerakyatan. Tapi ingat, orang tidak akan bisa menghargai orang lain. Orang tidak akan menerima perbedaan kalau hatinya tidak jernih.
butuh hati yang jernih, hati yang bersih penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan yang bersih adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kejernihan batin atas nilai-nilai ketuhanan. Orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, dia akan bijaksana. Maka kebijaksanaan. Kalau hatinya nggak jernih, hatinya sektoral, dia akan bijak sini, bukan bijaksana. Nggak bisa kesana kesini terus. Cuman dirinya dan keluarga dan kelompoknya yang diurus. Gak bisa. Kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hati yang jernih akan menghasilkan kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana mau diajak musyawarah karena menganggap orang lain sederajat. Khusus untuk Kang Deddy, apa yang akan dilakukan Kang Deddy? Itu terus melakukan. Jadi hari ini pengumuman quickcount, sorenya saya sudah bangun rumah rakyat miskin. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya kalah. Ingat loh, saya kalah bukan oleh pasangan RK dan UU. Saya kalah oleh hashtag ganti presiden. Kenapa begitu? Loh, kalau dari sisi elektability misalnya RK dan UU dengan saya waktu itu 40 sama 42. RK terakhir dan UU cuma 32, berarti dia turun. Oke. Kita turun ke 26. Yang naik hashtag yang ganti presiden dari 3% ke 27%. Oke. Artinya dari sisi politik memang tidak kalah. Kita kalah sama saya kan orang yang dianggap nyeleneh, orang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan umum. Yang keduanya juga pasangannya pasangan dua kutub yang berbeda antara 212 dan non 212. Tetapi ada yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Politik sara tidak terjadi dengan langkah itu. Oke, tepuk tangan. Itu satu kelebihan di Jawa Barat. Yang pertama, banyak orang yang anggap saya itu mistik, pemuja klinik. Padahal saya orang yang paling akademis dan paling rasional. Saya pasang quickcount sendiri, jadi saya mengucapkan selamat itu setelah quickcount yang saya punya, di situ menunjukkan bahwa pasangan RK meraih angka 32%. Dan saya harus realistis sebagai seorang akademis bahwa itu adalah aspek ilmiah yang harus dihormati. Dan dalam diri saya nggak ada beban apapun bahwa ketika ada orang lain yang sudah mencapai suatu titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat. Dan setelah itu terus berbuat kembali, karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke. Tepuk tangan. Saya malah sangat bangga dalam pilgub ini. Saya calon wakil gubernur yang selalu diposisikan sederajat dengan calon gubernur itu di mana-mana. Artinya bahwa ada sorotan yang tertuju pada diri personality saya sampai pada hari ini. Twitter ini apa komennya? Yang kedua, yang persoalan blunder menurut saya sih memang bukan blunder. Segmennya beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar dengan segmen pemilih saya itu beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar itu memiliki hubungan emosional dengan Partai Keadilan Sejahtera, memiliki hubungan emosional dengan Partai Gerindra. Sehingga ketika isu mereka sama pada ganti presiden, seluruh pemilihnya pindah. 28% itu ya, itu suaranya Kang Deddy, bukan suaranya Deddy Mizwar. Payung butut, adean kuda berem. Artinya? Ya artinya tidak boleh membanggakan diri. Cukup data statistik saja yang menjawab. Bagaimana, di mana sih penurunan elektability pasangan kami? Ya di daerah Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Ciamis. Kemudian di mana sih kemenangan pasangan kami? Purwakarta, Subang, Karawang. Dan itu domisilinya siapa? Itu saja. Deddy Mulyadi terpancing emosi saat belanja logistik di Aceh. Saat sedang sibuk-sibuknya dan dikejar waktu untuk mengumpulkan bahan logistik, KDM tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengaku warga Ciamis, Jawa Barat. Mereka meminta untuk dipulangkan ke Ciamis dan berharap mendapat ongkos dari KDM. Padahal mereka sedang bekerja di sana. Situasi yang belakangan ini viral membuat mereka benar-benar memanfaatkan kondisi yang ada. Pak. Ya. Dari Ciamis, orang Ciamis sih Pak. Orang Ciamis Pak. Kena musibah. Terus? Minta solusinya ini susah pulang soalnya. Ya pulang aja, sok ikut. Mobil Brimob, ada berapa orang? Maksudnya aku masih punya urusan sama perusahaan tapi. Enggak, saya tanya, Bapak pengennya apa? Kan tidak boleh berbelit kalau begini. Ya pulang lah gitu. Mau. Cuman kerjaan belum kelar semua gitu. Ya selesai aja kerjaan.
Kan nanti gajian. Ya, maksudnya gini, bukan begitu Pak, bukan begitu. Yang menderita itu banyak. Kalau kita masih ada pekerjaan, digaji, sudah, Bapak berarti kerja aja. Karena yang hilang pekerjaan, majikannya hilang, tidak dibayar, itu banyak. Jadi kalau Bapak punya majikan, bisa kerja, ya udah kerja aja. Ya. Karena yang lebih susah dari Bapak banyak. Jangan manja. Sudah punya pekerjaan, punya majikan, habis itu ke saya minta pulang diongkosin. Nggak boleh. Yang susah banyak. Ya. Oke? Gitu. Begitu caranya. Kan Bapak mah kerja, dibayar. Ya selesaikan aja kerjanya.